Kadang, cinta datang di waktu yang salah. Ketika hati sudah dimiliki, ketika janji sudah terucap, tapi takdir justru mempertemukan dua jiwa yang seharusnya tak saling menatap. Ini bukan kisah cinta yang indah. Ini kisah tentang kesalahan, penyesalan, dan keinginan untuk memaafkan diri sendiri. Tentang Ardi, pemuda sederhana yang baru saja menikah, tapi terjebak dalam pesona Lila Kacuk Iparnia. Seorang perempuan matang yang kesepian karena suaminya merantau. Tumbuh perasaan yang perlahan menghancurkan segalanya. Cinta, keluarga, bahkan kepercayaan. Mereka berempat, Ardi, Naya, Lila, dan Reza, akan terjerat dalam lingkaran rahasia, di mana setiap keputusan punya harga, dan setiap cinta punya luka. Bahkan setelah cinta hilang, bahkan setelah semua pergi, sebuah perjalanan antara cinta, kesalahan, dan penebusan. Matahari sore menembus jendela ruang tamu, membuat debu-debu di udara tampak berkilau. Ardi menurunkan koper terakhir dari mobil sewaan, lalu menatap rumah besar bercat krem itu. Di depan pintu, istrinya, Naya, tersenyum bahagia. "Mulai hari ini, kita resmi tinggal di sini dulu ya, Mas," katanya. Ardi mengangguk. "Sementara ayah, sampai kita punya tempat sendiri." Rumah itu milik Lila, kakak kandung Naya. Suaminya sudah 2 tahun bekerja di luar negeri. Dari luar, rumah itu terlihat terawat, tapi begitu masuk ke dalam, ada aura sunyi yang aneh, seperti rumah yang menunggu seseorang pulang terlalu lama. Lila muncul dari arah dapur, mengenakan baju rumahan berwarna lembut. Wajahnya manis, namun tatapannya sulit dibaca. Seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik senyum tipisnya. "Selamat datang di rumah ini. Anggap aja rumah sendiri ya," ucapnya ramah. Ardi menjabat tangannya sekilas. "Terima kasih, Mbak. Udah, panggil aja Kak Lila, biar nggak kaku," ujarnya sambil tertawa pelan. Tawa itu lembut, tapi ada nada sendu di ujungnya. Naya tampak bahagia bisa dekat lagi dengan kakaknya. Mereka tertawa, berbagi cerita masa kecil, sementara Ardi hanya duduk diam di ruang tamu, memperhatikan foto-foto keluarga di dinding, foto Lila bersama suaminya, di pantai, di bandara, di depan rumah ini. Semuanya terlihat bahagia, tapi berdebu. Malamnya, setelah makan malam bersama, Naya membantu kakaknya mencuci piring. Ardi pamit naik ke lantai atas, tapi langkahnya terhenti ketika mencium aroma lembut parfum wanita, samar tapi menggoda, menyelinap dari arah kamar Lila. Entah kenapa, aroma itu menimbulkan sensasi aneh di dadanya. Ia menggelang, mencoba menepis pikiran buruk. Cuma kebetulan, keesokan paginya, Naya berangkat lebih dulu ke toko tempatnya bekerja. Ardi yang masih mencari pekerjaan diminta tinggal di rumah, membantu Kak Lila memperbaiki rak dapur yang rusak. "Mas Ardi, tolongin ya, rak bawah itu udah longgar banget," kata Lila sambil berjongkok di dapur. Ardi mengambil obeng dan lututnya ikut menekuk di sebelah Lila. Ruang dapur sempit, dan jarak mereka terlalu dekat. Aroma parfum itu lagi-lagi muncul, lembut, hangat, seperti campuran melati dan vanila. "Parfumnya harum banget, Kak." Ardi berusaha bercanda agar tidak canggung. Lila menatapnya sekilas, senyum tipis terukir. "Oh, ini parfum lama, hadiah dari suamiku. Katanya, biar aku selalu wangi, meski dia jauh." Ada nada getir di kalimat itu. Ardi menunduk, pura-pura fokus pada rak yang longgar, tapi jantungnya berdetak tak karuan. Ketika mereka hampir selesai, tangan Lila tiba-tiba menyentuh pergelangan tangannya. Pelan, tapi cukup membuat Ardi kaget. "Maaf, aku nggak sengaja," katanya cepat. Namun tatapannya terlalu lama bertahan, terlalu dalam. Sore harinya, Naya pulang dengan wajah cerah. "Mas, Kak Lila ngajakin makan malam bareng di luar. Sekalian syukuran," katanya, ucapnya girang. Ardi hanya tersenyum kecil. "Boleh. Aku ikut aja." Di restoran itu, Lila terlihat berbeda. Ia memakai gaun sederhana, tapi elegan. Parfum yang sama terasa lagi, kini lebih kuat. Sepanjang makan malam, ia banyak bercanda, tapi tatapannya beberapa kali mengarah ke Ardi, bukan ke adiknya sendiri. Naya tidak menyadari apapun, ia sibuk bercerita tentang pekerjaannya. Ardi berusaha tenang, tapi setiap kali Lila tersenyum kepadanya, ada rasa bersalah yang tumbuh tanpa alasan jelas. Malam itu, ketika semua sudah tidur,
Ardi turun ke dapur untuk mengambil air. Saat menyalakan lampu, ia melihat sesuatu di meja. Sebotol parfum berwarna bening dengan label kecil bertuliskan Eternal Bloom. Ia mendekat, membuka tutupnya, dan mencium. Ya, itu aroma yang selama 2 hari ini menghantui pikirannya. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari arah tangga. Kamu suka aromanya? Ardi menoleh cepat. Lila berdiri di sana, mengenakan piyama tipis, rambutnya terurai. Maaf, aku cuma penasaran, ujar Ardi gugup. Lila melangkah pelan ke arah meja, mengambil botol itu. Suamiku yang pilihkan. Tapi sekarang aku nggak tahu, aku pakai parfum ini buat dia, atau buat siapa. Ada jeda panjang, tatapan mereka bertemu, diam, tapi syarat makna. Lalu Lila menurunkan pandangannya dan berkata pelan, sudah malam, tidur Ardi. Jangan terlalu lama di dapur. Rumah ini kadang suka menyimpan hal yang seharusnya nggak ada. Ia berjalan melewatinya, meninggalkan jejak aroma parfum yang begitu kuat, hingga Ardi harus menahan napas. Ardi tak bisa tidur. Di kepalanya, aroma itu terus berputar, bercampur rasa bersalah, dan sesuatu yang lebih berbahaya, keinginan yang bahkan tak berani ia akui pada dirinya sendiri. Pagi itu, aroma kopi memenuhi dapur. Naya sibuk menyiapkan bekal kerja, sementara Ardi duduk di meja makan, pura-pura membaca koran. Ia tak banyak bicara. Pikirannya masih terbayang kejadian semalam, ketika Lila muncul di dapur dengan parfum itu. Dengan tatapan yang terlalu sulit diartikan. Mas, nanti sore aku lembur ya. Kak Lila katanya mau pergi ke toko bunga, jadi kamu di rumah aja dulu, kata Naya tanpa curiga. Ardi mengangguk. Iya, hati-hati di jalan. Begitu Naya pergi, suasana rumah kembali sepi. Hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Ardi mencoba menenangkan diri dengan membersihkan halaman belakang. Tapi setiap kali angin berhembus, ia merasa seolah mencium lagi aroma parfum itu. Samar, tapi cukup untuk membuat pikirannya tak tenang. Menjelang siang, Lila pulang dari toko bunga dengan membawa beberapa tangkai mawar putih. Mazad, tolong bantuin kakak pasang vas ini. Ya, panggilnya dari ruang tamu. Ardi datang, mencoba bersikap wajar. Ditaruh di... Mana kak? Di sini aja, di meja dekat jendela, biar rumah nggak terlalu kelihatan sepi. Ia tersenyum, lalu menyelipkan satu tangkai mawar ke dalam vas. Saat tangannya bergerak, gelang di pergelangannya berkilau. Gelang pernikahan yang biasa dipakai wanita. Tapi Lila seperti sengaja tidak melepasnya, meski suaminya jauh. Ardi memperhatikan sekilas. Mbak, masih sering komunikasi sama Mas Reza? Pertanyaan itu membuat Lila berhenti sejenak. Ia lalu tertawa kecil, tapi tawanya terdengar pahit. Dulu ayah, sekarang entahlah. Mungkin dia terlalu sibuk di sana. Dia nggak pernah video call. Kadang, tapi aku rasa dia udah punya dunianya sendiri. Hening beberapa detik. Hanya suara burung di luar jendela. Lila kemudian berkata pelan, kamu beruntung, Ardi. Naya selalu cerita kalau kamu suami yang sabar. Dia sayang banget sama kamu. Ardi menelan ludah. Kami masih belajar, Kak. Namanya juga baru nikah. Lila menatapnya. Lama. Iya, tapi kadang cinta itu diuji. Bukan dengan jarak, tapi dengan kehadiran yang terlalu dekat. Kalimat itu menggantung di udara. Ardi merasa dadanya sesak. Bukan karena marah, tapi karena bingung dengan arah pembicaraan. Ia memutuskan mundur. Saya bantuin kakak pasang vas satu lagi. Ya, menjelang sore, Lila sedang di dapur, memasak sup untuk makan malam. Ardi ikut membantu, karena Naya belum pulang. Dapur itu kecil, dan suara hujan di atap membuat suasana terasa lebih intim. Tapi juga menegangkan. Mas Ardi, tolong ambilin sendok di laci bawah, kata Lila, sambil menunduk di depan kompor. Ardi jongkok, membuka laci. Saat ia berdiri, tanpa sengaja tubuhnya menyenggol bahu Lila. Sup panas hampir tumpah, dan Lila spontan menahan tangan Ardi agar tidak jatuh. Sekilas, jari mereka bersentuhan. Suara hujan berhenti terasa. Waktu seolah beku. Lila menarik tangannya cepat-cepat. Maaf, aku enggak sengaja. Ardi hanya diam, menatap sendok di tangannya. Iya, enggak apa-apa. Namun detik itu cukup membuat suasana berubah. Ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu yang berbahaya,
tapi tak bisa mereka sebutkan. Beberapa jam kemudian, Naya pulang. Wajahnya lelah, tapi cerah. "Mas, makasih ya, udah bantuin Kak Lila masak. Katanya enak banget supnya," ucapnya sambil menaruh tas di sofa. Ardi memaksakan senyum. "Iya, Kak Lila yang masak. Aku cuma bantu-bantu." Lila tampak lebih banyak diam, sesekali menatap ke arah Ardi, tapi cepat mengalihkan pandangan saat Naya berbicara. Di tengah makan, Naya menatap kakaknya. "Kak, parfummu enak banget. Aku nyium terus dari tadi. Namanya apa sih?" Lila terdiam sesaat, lalu tersenyum samar. "Eternal Bloom. Hadiah dari Reza." Naya tertawa kecil. "Wangi banget. Aku jadi pengen beli juga." Ardi yang duduk di seberang mereka hanya menunduk. Ia tidak berani menatap siapapun. Beberapa hari berlalu. Naya makin sibuk dengan pekerjaannya. Pulang sering malam. Ardi di rumah lebih sering berinteraksi dengan Lila. Sekadar membantu bersih-bersih, memperbaiki genteng, atau membeli bahan makanan. Tapi tanpa mereka sadari, kebersamaan itu mulai menimbulkan jarak antara Ardi dan Naya sendiri. Naya menemukan bekas lipstik samar di kerah baju Ardi. "Mas, ini apa?" tanyanya dengan nada curiga. Ardi panik. "Oh itu, mungkin dari Mbak Lila waktu tadi bantu angkat barang dari mobil. Nggak sengaja kali." Naya terdiam, menatapnya dalam. "Aku percaya kamu, tapi jangan bikin aku khawatir ya." Ardi mengangguk, tapi rasa bersalah makin menghantam dadanya. Ia tahu, Lila memang sempat menepuk bahunya sore tadi. Tapi bagaimana lipstik bisa sampai ke bajunya? Ia sendiri tak tahu pasti. Malam itu hujan turun lagi. Naya sudah tidur, tapi Ardi terjaga di ruang tamu. Ia mencoba menenangkan pikiran dengan menonton televisi. Saat itu, langkah pelan terdengar dari arah tangga. Lila turun, mengenakan sweater dan membawa cangkir teh. "Kamu belum tidur juga?" "Enggak, bis. Banyak pikiran." Lila duduk di kursi sebelahnya. Kadang malam-malam seperti ini terasa panjang banget." Mereka terdiam beberapa saat. Hanya suara hujan dan dentingan cangkir yang terdengar. Kemudian Lila berkata pelan, "Kamu tahu Ardi, kadang kesepian bisa membuat orang melakukan hal-hal bodoh." Ardi menatapnya, ragu. "Maksud Kak Lila?" Lila tersenyum getir. "Sudahlah, nggak usah dipikirin." Namun ketika Lila berdiri untuk pergi, Ardi melihat air mata menetes di pipinya. Ia hampir berdiri untuk menenangkannya, tapi langkahnya tertahan. Ia tahu, satu langkah saja bisa mengubah segalanya. Pagi harinya, Naya pamit kerja seperti biasa. Setelah ia pergi, Ardi keluar rumah untuk membeli sesuatu di minimarket. Ketika kembali, dari jauh ia melihat Lila sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Tapi yang membuatnya tertegun adalah Lila mengenakan baju suaminya. Ia berdiri diam di depan pagar, memandanginya sebentar, lalu masuk tanpa bicara. Lila menoleh, melihatnya, dan tersenyum samar. "Mas Ardi, kamu pulang juga? Mau kopi?" "Boleh," jawab Ardi datar. Di dalam rumah, Lila membuat kopi dan meletakkannya di meja. "Aku kadang masih pakai bajunya Reza, biar rasanya nggak terlalu sepi." Ardi hanya mengangguk. "Aku ngerti, Kak." Lila menatapnya dalam-dalam. "Benarkah kamu ngerti?" Pertanyaan itu sederhana, tapi nadanya membuat Ardi menelan ludah. Ia menatap balik, lalu berkata lirih, "Kadang, aku juga nggak tahu harus ngerti apa." Keheningan kembali mengisi ruang tamu itu. Di antara aroma kopi dan parfum Lila, ada sesuatu yang makin tak bisa mereka sembunyikan. Sesuatu yang perlahan tumbuh. Meski mereka berdua tahu, itu akan membawa bencana. Naya menatap suaminya yang sedang duduk termenung di meja makan. Wajah Ardi terlihat lelah. Matanya redup seperti kurang tidur. "Mas, kamu nggak apa-apa?" "Kelihatannya murung terus beberapa hari ini," tanya Naya sambil menyodorkan roti bakar. Ardi tersenyum kecil. "Cuma capek aja, Nay. Capek mikirin kerjaan atau mikirin sesuatu yang lain?" Ardi menatapnya sekilas. "Kojon, aku lagi nyari lowongan yang cocok." Naya mengangguk pelan, tapi sorot matanya menyimpan tanda tanya. Ia tahu Ardi tidak sedang sibuk mencari pekerjaan. Suaminya lebih sering di rumah akhir-akhir ini, mengerjakan hal-hal kecil bersama Kak Lila. Dan entah mengapa, setiap kali ia pulang, selalu ada suasana canggung di rumah itu. Hari itu Naya sengaja pulang lebih cepat dari biasanya. Ia ingin memberi kejutan untuk Ardi dan Kak Lila,
dengan membawa makanan favorit mereka. Tapi ketika sampai di depan pintu dapur, langkahnya berhenti. Ia mendengar suara Lila dan Ardi sedang bicara pelan. Aku cuma nggak mau Naya curiga. Suara Ardi terdengar rendah. Tenang aja, aku juga nggak mau ada yang tahu, jawab Lila cepat. Naya terpaku. Jantungnya berdetak keras. Apa yang mereka sembunyikan? Ia menahan napas, mendengarkan lebih lama. Lalu terdengar suara Lila lagi. Pelan tapi jelas, kita harus berhenti. Ardi, aku takut semuanya hancur. Saat itu, piring di tangan Naya tak sengaja bergeser dan jatuh ke lantai. Prang, keduanya langsung menoleh ke arah pintu. Lila berdiri kaku, wajahnya pucat. Naya, kamu udah pulang? Tanyanya cepat. Naya memaksakan senyum. Iya, tadi beli makanan. Maaf, ngagetin. Ardi berusaha tenang, tapi tangannya gemetar. Kamu dengar apa aja, Naya? Cuma dengar kalian ngomong. Aku kira lagi bahas sesuatu yang penting. Lila tertawa gugup. Iya, kami tadi bahas lemari dapur yang mau diperbaiki. Nggak penting kok, tapi nada suaranya justru membuat semuanya terdengar makin mencurigakan. Malamnya, Naya tidak bisa tidur. Ia menatap lenggit-lenggit kamar sambil memikirkan percakapan tadi siang. Apa benar cuma tentang lemari? Kenapa Kak Lila bilang kita harus berhenti? Sementara itu, di kamar sebelah, Ardi duduk di tepi ranjang. Ia merasa terhimpit di antara rasa bersalah dan sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Lila mengetuk pelan pintu kamarnya. Ardi, boleh bicara sebentar? Ardi membuka pintu. Wajah Lila tampak tegang. Kita ketahuan tadi. Aku takut. Naya mulai curiga. Ardi menarik napas panjang. Makanya mulai sekarang, jaga jarak Kak. Aku nggak mau bikin masalah. Lila, kamu pikir aku mau begini? Aku sendiri bingung. Aku cuma kesepian, Ardi. Ardi menatapnya dalam-dalam. Aku ngerti, tapi kamu juga nggak berusaha menjauh. Potong Lila lirih. Kalimat itu menampar hati Ardi. Ia tahu Lila benar. Ia tahu selama ini ia membiarkan semuanya berjalan terlalu jauh. Bukan secara fisik, tapi secara perasaan. Hujan di luar makin deras. Menggema di atap rumah itu seperti suara hati mereka yang tak tenang. Suasana sarapan terasa canggung. Naya berusaha tersenyum, tapi tatapannya tajam mengamati setiap gerak Ardi dan Lila. Kak Lila, minggu depan Mas Reza pulang ya? Tanyanya. Tiba-tiba, Lila tersedak. Hah? Dari mana kamu tahu? Aku baca chat Kak Lila semalam di ponsel yang kegeletak di meja. Dia bilang mau pulang akhir bulan. Lila terdiam, matanya menghindar. Ardi menunduk, pura-pura fokus pada rotinya. Seneng dong Kak, akhirnya bisa kumpul lagi, ujar Naya sambil tersenyum. Tapi nada suaranya terdengar tajam. Iya, tentu seneng, jawab Lila pelan. Setelah sarapan, Naya mencuci piring sambil memperhatikan bayangan mereka dari pantulan kaca jendela. Ia melihat Ardi dan Lila berdiri agak berjarak di ruang tamu. Tapi tatapan mereka terlalu lama untuk sekadar saudara ipar. Air mata menetes tanpa ia sadari. Naya sedang merapikan kamar Ardi ketika menemukan sesuatu di dalam laci meja. Sebotol kecil parfum Eternal Bloom. Tangannya gemetar saat membacanya. Itu parfum yang selalu dipakai Lila. Kenapa parfum ini ada di kamar Ardi? Saat Ardi masuk, Naya berdiri dengan botol itu di tangan. Ini apa Mas? Ardi terkejut. Aku cuma nemu di dapur kemarin. Mungkin jatuh dari Kak Lila. Kenapa nggak dikasihin balik? Ardi terdiam. Aku lupa. Naya menatapnya tajam. Mas, aku bukan anak kecil. Jangan bohong. Ardi menendak. Aku nggak bohong, Nay. Tapi kamu juga nggak jujur. Suasana kamar tegang. Naya menahan tangis. Aku cuma pengen tahu, Mas. Ada apa antara kamu sama Kak Lila? Ardi tak bisa menjawab. Bibirnya bergerak, tapi suaranya hilang. Akhirnya ia berkata lirih. Nggak ada apa-apa, tapi aku akui. Aku udah salah karena terlalu dekat. Naya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Terlalu dekat. Atau udah jatuh cinta? Ardi tak menjawab. Dan diamnya sudah cukup jadi jawaban. Naya menangis diam-diam di dalam kamar. Lila mengetuk pintu, tapi Naya tidak membuka. Kak, aku tahu semuanya, ucap Naya dari balik pintu. Lila terdiam. Aku cuma pengen tahu satu hal. Kenapa kakak tega? Suara dari balik pintu itu membuat Lila bergetar. Aku nggak bermaksud Naya.
Aku cuma kesepian. Aku kehilangan arah. Kesepian bukan alasan buat ngambil milik orang lain, teriak Naya sambil menangis. Lila terduduk di depan pintu, menangis tanpa suara. Ardi yang mendengar dari ruang tamu hanya bisa menunduk, merasa bersalah pada dua wanita yang sama-sama ia sakiti. Rumah itu benar-benar hening. Tak ada suara tawa, tak ada obrolan, hanya kesedihan yang menggantung di udara. Sudah seminggu berlalu sejak pertengkaran besar itu. Rumah Lila yang dulu terasa hangat, kini seperti penuh bayangan. Naya lebih banyak diam. Ardi sering menghindar. Dan Lila hampir tak pernah keluar kamar kecuali untuk memasak atau menyapu. Namun pagi itu, sebuah kabar datang, Reza, suami Lila, akan pulang besok. Lila duduk di ruang tamu, memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Reza, jadi kamu pulang besok? Suaranya bergetar. Iya. Tiketnya udah aku pesan. Aku kangen kamu, Lil. Jawab Reza dari seberang. Lila tersenyum kaku. Aku juga kangen. Suaramu aneh, kamu baik-baik aja kan? Iya, cuma lagi capek. Setelah telepon ditutup, Lila terdiam lama. Ia menatap cermin di ruang tamu dan berbisik pelan. Aku nggak tahu harus bersikap seperti apa. Ardi yang dari dapur mendengar percakapan itu, langsung merasa dadanya sesak. Ia tahu kepulangan Reza akan jadi ujian besar, bukan hanya untuk Lila, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ardi duduk di teras belakang sambil menatap hujan yang turun perlahan. Ia mencoba mengingat semua yang sudah terjadi. Bagaimana awalnya hanya karena rasa kasihan, perhatian kecil, lalu tumbuh jadi perasaan yang tak seharusnya. Ia tahu ia salah, tapi setiap kali mencoba menjauh, Lila selalu muncul. Dengan tatapan lembut yang entah kenapa, membuatnya tak bisa tegas. Gak semua kesalahan bisa ditebus dengan minta maaf, katanya dalam hati. Tiba-tiba, suara langkah terdengar. Lila datang membawa payung, berdiri di belakangnya. Kamu masih marah sama aku? Tanyanya pelan. Ardi menoleh. Aku gak marah, Kak. Aku cuma bingung. Bingung karena Reza mau pulang. Bingung karena aku gak tahu harus gimana kalau semuanya kebongkar. Lila duduk di kursi sebelahnya, menatap hujan. Reza itu orang baik, Ardi. Dia nggak pantas dikhianati. Tapi, aku juga manusia. Aku lelah sendirian. Ardi, aku juga salah karena nggak tegas. Aku biarkan semuanya jadi rumit. Mereka terdiam, hanya mendengar suara hujan dan detak jantung yang saling bertubrukan. Sementara itu, di kamar, Naya sedang menulis sesuatu di buku kecilnya. Sejak hari pertengkaran, ia memilih diam. Bukan karena menyerah, tapi karena sedang menyiapkan diri untuk menghadapi kenyataan. Ia tahu suaminya dan kakaknya menyimpan rahasia. Tapi kali ini, Naya tidak ingin menangis lagi. Ia ingin tahu kebenaran dengan cara yang tenang. Kalau Reza pulang, semua akan terbuka, bisiknya sendiri. Ia menutup buku catatan itu dengan tenang. Rumah tampak lebih sibuk dari biasanya. Lila menyiapkan kamar suaminya, mengganti spray, menata ulang foto pernikahan yang dulu ia sembunyikan di lemari. Naya membantu tanpa banyak bicara. Terima kasih ya, Nay, kata Lila sambil melipat selimut. Sudah seharusnya, aku cuma nggak mau rumah ini terasa dingin waktu Kak Reza pulang, jawab Naya datar. Nada suaranya tenang, tapi tajam. Lila tahu maksudnya. Sementara itu, Ardi duduk di kamar sendirian, menatap layar ponselnya. Ada pesan dari Lila. Kalau besok Reza pulang, tolong jangan aneh di depan dia. Aku akan pura-pura. Semuanya baik-baik aja. Ardi membaca pesan itu berulang kali. Lalu membalas, aku juga akan berusaha, Kak. Tapi cepat atau lambat, kebenaran gak bisa disembunyikan. Pesan itu tidak dibalas lagi. Malam terasa panjang. Dan ketika Ardi akhirnya terlelap, mimpi buruk datang. Ia melihat Reza pulang dengan wajah murka, memecahkan kaca, berteriak, dan menatapnya dengan mata penuh kebencian. Suara mobil berhenti di depan rumah. Naya yang sedang menyapu segera menengok. Dari balik jendela, terlihat seorang pria tinggi dengan wajah lelah, tapi bahagia turun dari mobil. Membawa koper, Reza. Lila keluar, menyambut dengan senyum kaku. Reza, Lila, Reza memeluknya erat. Akhirnya, pulang juga aku. Lila membalas pelukan itu dengan air mata yang hampir jatuh. Tapi bukan air mata bahagia, melainkan penyesalan. Naya ikut keluar menyambut. Sementara Ardi berdiri di belakang, menunduk sopan. Mas Reza, selamat datang.
katanya pelan. Reza menepuk bahunya. Ah, ini pasti Ardi ya, adik ipar yang katanya rajin bantuin Lila di rumah. Ardi tersenyum hambar. Iya mas, hanya bantu-bantu sedikit. Tapi tatapan mata Naya yang dia memperhatikan mereka terasa seperti pisau. Mereka makan bersama untuk pertama kalinya. Reza banyak bercerita tentang pekerjaannya di luar negeri, tentang rencana membuka usaha baru di kota. Namun suasana makan malam itu terasa kaku. Ardi jarang bicara, Lila hanya tersenyum seperlunya, dan Naya tampak menahan banyak hal di dalam hati. Lila, kamu masih suka pakai parfum yang aku belikan dulu itu? Tanya Reza tiba-tiba. Sendok di tangan Lila berhenti. Oh, kadang-kadang, jawabnya gugup. Naya menatap Ardi sejenak lalu menandok. Ardi tak berani mengangkat wajah. Di kepalanya, ia tahu, itu parfum yang jadi saksi semua kebingungan mereka. Setelah makan, Reza mengajak Ardi duduk di teras. Ardi, aku makasih banget kamu udah bantu Lila selama aku nggak ada. Rumah ini kelihatan tetap rapi. Ardi memaksakan senyum. Sama-sama mas, saya cuma bantu seadanya. Tapi aneh, kata Reza tiba-tiba. Lila akhir-akhir ini berubah. Kadang dia kayak orang yang cemas, atau sembunyiin sesuatu. Kamu tahu kenapa? Pertanyaan itu membuat Ardi terdiam lama. Ia hampir tak bisa bicara. Saya nggak tahu mas, mungkin karena terlalu lama sendirian. Reza menatapnya dalam. Aku harap kamu benar-benar nggak tahu. Nada suara itu berat, seperti menyiratkan kecurigaan yang belum jelas. Dari jendela, Naya melihat mereka berbicara. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Kebenaran akan muncul entah bagaimana caranya. Malam semakin larut. Hujan turun deras lagi, seperti malam-malam sebelumnya. Seolah langit tahu, ada badai lain di dalam rumah itu. Naya duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahannya dengan Ardi. Air matanya menetes pelan. Tiba-tiba Lila datang menghampiri. Naya, kita perlu bicara. Naya menatapnya dingin. Tentang apa lagi, Kak? Tentang kesalahan yang kakak sesali tapi terus kakak ulangi? Tidak, aku cuma mau bilang, aku minta maaf. Aku udah hancur dengan perasaanku sendiri. Maaf nggak bisa balikin kepercayaan, Kak. Suasana jadi panas. Suara mereka mulai terdengar ke lantai atas. Reza yang baru keluar dari kamar mendengar semuanya dan turun pelan-pelan. Ketika sampai di tangga, ia mendengar Naya berkata dengan suara bergetar. Kakak sadar nggak? Suamiku berubah karena kakak. Aku kehilangan Ardi, bukan karena waktu, tapi karena kakak. Reza terpaku di tempat. Ia menatap Lila yang menangis di ruang tamu. Lalu memandang Ardi yang muncul dari dapur dengan wajah pucat. Keheningan menggantung selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu, Reza bertanya lirih Lila, apa maksudnya semua ini? Di ruang tamu rumah itu, keheningan menegang. Reza berdiri di depan Lila, matanya tajam dan penuh tanya. Naya menatap Ardi dengan air mata yang belum sempat jatuh. Sementara Ardi hanya diam, seolah kehilangan kemampuan bicara. Lila, suara Reza berat, pelan, tapi menusuk. Apa yang Naya maksud barusan? Lila menatap suaminya dengan wajah pucat. Reza, aku bisa jelasin semuanya. Jelasin? Potong Reza, suaranya meninggi. Kamu jelasin apa, Lila? Jelasin kenapa istri adikmu bilang kamu penyebab pernikahan mereka hancur. Ardi berusaha menenangkan. Mas Reza, tolong jangan salah paham dulu. Reza menatapnya tajam. Diam, Ardi. Aku nanya ke istriku. Suasana menjadi semakin panas. Naya berdiri di antara mereka. Suaranya bergetar. Mazra, selama Kak Lila sendirian di rumah, Ardi sering bantu dia, tapi semuanya jadi salah. Mereka terlalu dekat, Mas. Terlalu dekat sampai aku nggak tahu lagi siapa yang bisa aku percaya. Reza menatap Ardi. Lama. Itu benar. Ardi tertunduk. Mas, aku. Jawab dengan jujur, bentak Reza. Ardi mengangkat wajahnya, mata berkaca. Aku salah, Mas. Tapi sumpah, aku nggak pernah bermaksud menghancurkan siapapun. Aku cuma terjebak. Lila tak tahan lagi. Ia menangis keras. Semua ini salahku, Reza. Aku yang mulai duluan. Aku yang lemah. Reza menatapnya tak percaya. Kamu sadar nggak? Kamu ngomong apa? Dia itu suami adikmu sendiri, Lila. Lila menutup wajahnya. Suaranya parau. Aku tahu. Tapi aku kesepian, Reza. Kamu pergi terlalu lama. Aku pikir aku kuat. Tapi aku nggak sekuat itu.
Kesepian bukan alasan buat menghancurkan keluarga orang lain, Reza berteriak. Nadanya retak di ujung kalimat. Tangannya gemetar, tapi ia menahan diri untuk tidak melakukan hal bodoh. Naya memeluk dirinya sendiri. Air matanya jatuh. Aku bahkan gak tahu kapan semua ini mulai. Aku tahu. Setiap kali aku pulang, rumah ini punya aroma parfum Kalila. Parfum yang sama di baju suamiku. Samiwadam. Hujan di luar terdengar semakin deras. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Reza berjalan mondar-mandir, menahan emosi. Ardi duduk di sofa dengan wajah tertunduk dalam. Aku udah 2 tahun kerja keras di luar negeri buat kalian, kata Reza dengan suara pelan tapi menusuk. Aku pikir aku ninggalin istri yang bisa aku percaya. Tapi ternyata yang hancur bukan cuma kepercayaanku. Keluarga adikku juga ikut remuk. Ardi menatapnya. Air mata mulai menetes. Mas, aku gak bisa minta maaf yang cukup buat semua ini. Aku salah besar. Aku harusnya jaga jarak dari awal. Harusnya? Reza mendengus sinis. Kata itu udah gak ada gunanya sekarang, Ardi. Kamu udah bikin luka yang gak bisa disembuhkan. Naya berdiri perlahan. Suaranya gemetar tapi tegas. Mazra, aku minta maaf atas semua ini. Aku gak tahu harus gimana. Tapi aku gak bisa hidup di rumah ini lagi. Semua menatapnya. Naya mengambil tasnya, lalu berkata lirih pada Ardi. Cinta yang tumbuh dari pengkhianatan gak akan pernah bahagia, Mas. Ia berjalan keluar rumah di tengah hujan tanpa payung. Ardi berlari mengejarnya, tapi Reza menahan lengannya. Jangan kejar dia, kamu udah cukup nyakitin dia. Biarkan dia pergi. Ardi terpaku di tempat, hanya bisa melihat bayangan Naya menjauh di bawah hujan. Setelah Naya pergi, suasana rumah semakin hancur. Reza duduk di kursi, menatap lantai, sementara Lila berdiri di pojok ruangan, menangis diam-diam. Aku benci malam ini, kata Reza pelan. Aku juga benci diriku sendiri, jawab Lila lirih. Reza mendekatinya. Wajahnya dingin. Aku pengen marah, pengen teriak, pengen pergi. Tapi aku juga gak tahu harus mulai dari mana buat nyembuhin luka ini. Lila menatapnya dengan mata merah. Kalau kamu mau ninggalin aku gak akan nyalahin. Reza menggeleng pelan. Aku gak tahu. Aku cuma butuh waktu. Tapi jujur, setiap kali aku ngelihat kamu sekarang, aku cuma ngerasa asing. Ardi berdiri di dekat pintu, merasa tak pantas ikut berbicara. Ia menunduk dan berkata, aku akan pergi dari rumah ini besok. Mas, aku gak mau tambah bikin rusuh. Reza hanya diam, tapi matanya menatap tajam, seperti ingin berkata, sudah seharusnya. Ardi duduk sendirian di kamar tamu, matanya merah, pikirannya kacau. Di atas meja ia menatap sebotol parfum kecil yang masih tersisa di sana. Eternal Bloom. Ia mengambilnya, membuka tutupnya, lalu mencium aromanya untuk terakhir kali. Parfum ini yang mulai semuanya, gumamnya lirih. Dan sekarang, semua hancur karena aku gak bisa berhenti di saat seharusnya berhenti. Di luar kamar, Lila berdiri di depan pintu, mendengar suaranya. Ia mengetuk pelan. Ardi. Ardi tidak menjawab. Maafkan aku. Ardi menatap pintu itu lama. Aku juga minta maaf, Kak. Tapi mulai besok, aku gak bisa tinggal di sini lagi. Lila menahan tangis. Mungkin itu yang terbaik. Henning, suara hujan yang menetes dari talang rumah terdengar jelas. 2 orang yang dulu terjebak dalam kesalahan, kini berdiri di sisi pintu yang sama, tapi dipisahkan oleh penyesalan yang tak akan pernah hilang. Pagi menjelang, langit tampak kelabu. Sisa hujan masih membasahi jalanan. Ardi mengemasi barang-barang Nia dalam koper kecil. Naya belum pulang semalaman, dan ia tahu, mungkin itu pertanda bahwa semuanya benar-benar berakhir. Lila keluar dari kamar dengan wajah lelah. Kamu beneran mau pergi? Ardi mengangguk. Aku harus pergi. Kalau aku tetap di sini, semuanya nggak akan sembuh. Lila menatapnya dalam. Air matanya jatuh. Terima kasih, karena nggak menyalahkanku. Meskipun aku yang paling bersalah. Ardi tersenyum pahit. Aku nggak bisa nyalahin siapapun lagi. Semua ini udah jalan takdir. Reza muncul dari arah dapur, masih dengan wajah muram. Kamu mau kemana? Tanyanya datar. Balik ke rumah orang tua, Mas. Aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Reza menatapnya lama, lalu berkata pelan, pergilah. Tapi ingat, jangan pernah datang lagi sebelum kamu bisa hidup dengan kepala tegak. Adim, Ayamaz. Ia berjalan keluar membawa koper.
Sementara di dalam rumah, Lila bersandar di dinding dan menangis dalam diam. Reza menatapnya sebentar, lalu berbalik, meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Rumah itu kembali sunyi. Lila berdiri di depan jendela, menatap langit mendung. Semua yang indah dari parfum itu sudah hilang. Yang tersisa cuma baunya yang pahit. Bisiknya pelan. Sementara di kejauhan, Ardi berjalan di bawah langit kelabu, membawa beban kesalahan yang mungkin akan ia pikul seumur hidup. Dan Naya, entah di mana ia berada malam itu, hanya berharap waktu bisa menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh cinta yang salah arah. Sudah 2 bulan berlalu sejak malam pengakuan itu. Rumah Lila dan Reza kini lebih sepi dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi sapaan lembut di pagi hari. Yang tersisa hanya 2 orang yang berusaha hidup bersama di antara reruntuhan kepercayaan. Sementara itu, di kota lain, Naya hidup sendirian di kamar kos kecil, berusaha memulai kembali hidup yang terlanjur hancur. Dan Ardi, pria yang dulu penuh semangat, kini hanya bayangan dirinya sendiri. Pagi itu, Lila menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur goreng, roti bakar, dan secangkir kopi hitam. Reza duduk di meja makan, membaca koran, tanpa bicara sedikit pun. Suasana, hanya suara sendok beradu dengan piring. Reza tidak menoleh. Kamu masih marah? Aku nggak tahu, Lila, jawabnya datar. Aku nggak tahu ini marah, kecewa, atau cuma capek. Lila menunduk. Aku berusaha berubah, Reza. Aku pengen menebus semuanya. Reza menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, beberapa luka nggak bisa ditebus cuma dengan waktu. Lila butuh keberanian buat nerima kalau mungkin yang rusak nggak bisa diselamatkan lagi. Lila menahan tangisnya. Aku cuma nggak mau kehilangan kamu. Reza berdiri, mengambil jaketnya, dan menjawab dingin. Kamu udah kehilangan aku malam itu. Pintu rumah tertutup pelan, meninggalkan Lila sendiri di meja makan, dengan kopi yang sudah dingin, dan air mata yang menetes di atas piring kosong di Tempot Lane. Naya bekerja di sebuah toko bunga kecil. Pemiliknya, Bu Rini, seorang janda tua yang ramah, sering menasihatinya. Kamu harus mulai dari diri sendiri, Nay. Hidup nggak bisa terus diseret masa lalu. Katanya suatu sore. Naya tersenyum lemah. Saya berusaha, Bu. Tapi kadang malam terasa panjang banget. Karena kamu masih cinta sama dia. Naya menatap bunga mawar yang sedang ia rangkai. Entahlah, Bu. Mungkin bukan cinta lagi. Cuma luka yang belum sembuh. Suatu hari, saat menutup toko, Naya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Naya, ini Ardi. Aku cuma mau bilang maaf. Aku nggak minta kamu balik. Aku cuma pengen kamu tahu aku menyesal. Naya membaca pesan itu lama. Jemarinya gemetar di atas layar ponsel. Namun akhirnya ia hanya membalas satu kalimat. Penyesalan nggak mengubah apapun, Di. Tapi semoga kamu belajar dari semua itu. Lalu ia menghapus pesannya. Dan juga nomor itu. Untuk terakhir kali. Sementara itu, Ardi tinggal di rumah orang tua mereka di kampung. Rumah besar tapi sepi. Penuh kenangan masa kecil. Ia bekerja serabutan di bengkel milik teman lama. Setiap malam, ia duduk di teras, menatap langit, mencoba melupakan tapi gagal. Suatu malam, ibunya datang menghampiri. Ardi, kamu kenapa kelihatan makin murung? Ardi menggeleng. Nggak apa-apa, Bu, aku cuma nyesel. Sang ibu menatapnya dalam. Penyesalan itu artinya, kamu masih punya hati. Tapi kalau kamu terus bersembunyi di dalamnya, kamu gak akan sembuh. Ardi lalu berkata lirih, kalau aku bisa balik waktu, Bu, aku gak akan biarin diriku nyakitin orang-orang yang aku sayang. Ibunya mengusap kepala Ardi. Waktu gak bisa balik. Nak, tapi kamu bisa menebusnya dengan jadi orang yang lebih baik. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk. Reza mulai pulang larut malam. Kadang baunya berbeda, bukan parfum yang biasa dipakainya. Lila mulai curiga, tapi ia tak berani bertanya. Ia tahu, ia tak punya hak untuk menuduh siapapun setelah apa yang dilakukannya. Suatu malam, Lila memberanikan diri. Reza, kamu kenapa akhir-akhir ini jarang di rumah? Reza menatapnya dingin. Aku sibuk. Sibuk apa? Kerja, ngurus proyek. Tapi, aku dengar kamu sering makan malam sama sekretarismu. Ucap Lila pelan. Matanya berkaca. Reza terdiam, lalu menjawab pelan. Sekarang kamu tahu rasanya dicurigai orang yang kamu cintai? Reza, aku nggak selingkuh, Lila.
Tapi aku juga nggak tahu apakah aku masih punya cinta buat kamu. Kalimat itu membuat Lila lemas. Ia merasa dunia yang sudah hancur kini benar-benar runtuh. Suatu hari, Ardi mendapat pekerjaan di kota yang sama, tempat Naya tinggal. Tanpa sengaja, di sebuah kafe kecil dekat toko bunga, ia melihat Naya sedang duduk sendirian sambil membaca buku. Ia tidak berani mendekat, hanya menatap dari jauh. Tapi Naya sadar dan menoleh. Mata mereka bertemu, hening. Setelah beberapa detik, Naya berdiri dan berjalan mendekat. Ardi, sapanya datar. Hai, Nay, udah lama nggak ketemu. Iya, kamu kelihatan lebih bahagia sekarang. Naya tersenyum tipis. Bahagia nggak selalu berarti nggak sakit, Di. Tapi aku belajar berdamai. Mereka duduk, suasana canggung. Aku cuma pengen kamu tahu, kata Ardi pelan. Aku nggak lagi nyari alasan buat balik. Aku cuma mau minta kamu maafin aku, biar aku bisa tenang. Naya menatapnya lama, lalu berkata pelan, aku udah maafin kamu. Tapi maaf, nggak selalu berarti kita bisa balik jadi seperti dulu. Ardi mengangguk. Aku tahu. Setelah itu, mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa air mata. Hanya keheningan yang akhirnya terasa seperti kelegaan. Di rumah, Lila semakin kesepian. Reza jarang pulang, dan setiap kali datang, hanya membawa diam. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi sentuhan. Suatu malam, ia membuka laci meja dan menemukan botol parfum lama, yang dulu jadi awal segalanya. Eternal Bloom. Ia menatap botol itu lama, lalu berkata lirih, dulu aromamu manis, tapi sekarang baumu cuma bikin aku mual. Ia berjalan ke halaman belakang, dan memecahkan botol itu di atas tanah. Aroma parfum menyebar, bercampur dengan udara malam. Tapi bukannya wangi. Baginya itu hanyalah simbol dari dosa yang tak akan pernah hilang. Reza muncul di belakangnya, menatap pemandangan itu tanpa ekspresi. Kamu pikir dengan mecahin botol itu semua bisa selesai? Lila menoleh pelan. Aku tahu nggak akan selesai, tapi setidaknya aku udah berhenti bersembunyi di balik kebohongan. Reza menatapnya lama, lalu berkata dingin, mungkin kita memang gak ditakdirin buat nyembuhin luka ini bareng-bareng. Reza mengajukan surat cerai. Ia menyerahkan kertas itu di meja ruang tamu dengan tenang. Aku gak bisa lanjut, Lila. Aku udah coba, tapi setiap kali aku ngelihat kamu, aku cuma ingat pengkhianatan itu. Lila menangis tanpa suara. Jadi, ini akhir semuanya? Bukan akhir. Mungkin ini cara Tuhan nyuruh kita mulai hidup yang baru, tanpa saling menyakiti lagi. Lila menatap kertas itu lama, lalu menandatanganinya dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh di atas tanda tangan itu, membuat tinta sedikit luntur. Mungkin kamu benar, bisiknya. Mungkin cinta kita udah mati sebelum surat ini ditulis. Reza pergi pagi itu tanpa menoleh lagi. Beberapa minggu kemudian, Ardi menerima kabar bahwa Reza dan Lila resmi bercerai. Ia terdiam lama, menatap foto keluarga yang dulu tergantung di dinding rumah. Kini foto itu hanya kenangan pahit. Ia berjalan keluar rumah, menatap langit senja. Aku kehilangan segalanya karena satu kesalahan, gumamnya. Tapi mungkin ini harga yang harus aku bayar. Di sisi lain kota, Naya menutup toko bunganya. Ia memandang langit yang sama, lalu berbisik pelan. Kadang, cinta nggak harus dimiliki. Kadang, cukup jadi pelajaran yang bikin kita lebih kuat. Dan di rumah yang kini kosong, Lila duduk di depan jendela, menatap hujan pertama di bulan itu. Aroma tanah basah menghapus sisa parfum yang dulu menghantuinya. Ia menutup mata, membiarkan hujan menenangkan hati yang akhirnya lelah. Sudah setengah tahun berlalu sejak perceraian itu. Waktu memang terus berjalan, tapi luka di hati keempat orang itu seperti tak ikut sembuh. Mereka semua berjalan dengan arah berbeda, namun tetap terikat oleh masa lalu yang sama. Lila kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah sederhana dengan dinding yang masih berbau cat baru, tapi suasananya sunyi. Setiap pagi, ia bekerja di toko alat tulis dekat pasar. Wajahnya mulai terlihat lebih tenang, tapi matanya masih menyimpan kesedihan yang dalam. Suatu pagi, seorang rekan kerja baru bernama Tian datang. Pria itu ramah, berumur sekitar 35 tahun, duda dengan satu anak perempuan kecil. Mbak Lila, bantu saya angkat dus ini, ya, katanya sambil tersenyum. Lila membalas dengan senyum tipis. Boleh, Mas Tian. Tapi dusnya berat banget nih. Mereka tertawa kecil.
Sebuah tawa yang terasa asing bagi Lila setelah sekian lama hidup dalam sepi. Namun di malam hari, saat sendirian, Lila sering duduk di dekat jendela sambil menatap langit. Ia masih mengingat semuanya, Reza, Ardi, Naya, dan kesalahan yang tak bisa ia hapus. Setiap kali hujan turun, aroma tanah basah masih mengingatkannya pada parfum yang dulu menjadi awal kehancuran. Reza kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Kini ia dipromosikan menjadi kepala cabang di perusahaannya. Namun di balik kesuksesan itu, ia hidup tanpa arah. Ia jarang bicara dengan siapapun. Sampai akhirnya muncul Sinta, sekretaris barunya, perempuan cerdas, ceria, dan perhatian. Suatu sore, saat mereka lembur, Sinta berkata pelan, "Pak Reza, boleh jujur?" "Enggak." "Boleh." "Kenapa? Kalau saya lihat, Bapak selalu kelihatan sedih, kayak bawa beban berat." "Saya cuma pengen bilang, kadang orang baik juga boleh istirahat dari rasa bersalah." Reza tersenyum hambar. Rasa bersalah itu harga yang harus dibayar. Kalau kita pernah cinta orang yang salah. Sinta menatapnya lama, lalu berkata, "Tapi kalau terus nyalahin diri sendiri, Bapak nggak akan pernah bisa jatuh cinta lagi." Kata-kata itu menghantui Reza berhari-hari. Ia mulai sering bicara dengan Sinta, bahkan makan malam bersama. Tapi setiap kali Sinta tersenyum, bayangan wajah Lila selalu muncul di pikirannya. Ardi kini bekerja tetap di bengkel, dan kadang ikut proyek bangunan. Hidupnya sederhana, tapi batinnya masih penuh sesal. Setiap kali mendengar nama Lila atau Naya, dadanya seperti diremas. Suatu sore, teman kerjanya, Budi, mengajaknya minum kopi. "Kamu tuh terlalu mikirin masa lalu," katanya. Ardi menatap cangkir di tangannya. "Gimana nggak mikir, Bot? Aku hancurin dua hati sekaligus." "Lah, kalau gitu kamu mau terus nyiksa diri sampai kapan?" Ardi terdiam. Budi melanjutkan, "Hidup nggak berhenti di kesalahan. Kadang Tuhan ngasih kesempatan buat memperbaiki, bukan buat terus tenggelam." Kata-kata itu menempel di kepala Ardi. Malamnya, ia menulis sesuatu di buku kecil. "Aku nggak bisa hapus masa lalu, tapi mungkin aku bisa belajar untuk nggak lari dari hidup." Naya kini lebih kuat. Ia berhasil membuka toko bunganya sendiri. Namanya Aroma Baru. Setiap hari, ia melayani pelanggan dengan senyum. Tapi di balik senyum itu, ada luka yang perlahan ia pelajari untuk diterima. Suatu hari, seorang pelanggan tetap bernama Reno datang. Pria sederhana, bekerja di percetakan sebelah. "Bu Naya, saya pesan bunga mawar putih 10 tangkai. Kayak biasa," katanya sambil tersenyum. "Untuk siapa kali ini?" tanya Naya. "Untuk ibu saya, ulang tahun hari ini." Cara Reno berbicara sopan dan tulus membuat Naya merasa nyaman. Hari demi hari, Reno semakin sering datang. Kadang hanya untuk membeli bunga 1 tangkai, kadang sekadar ngobrol. Suatu sore, Reno berkata, "Bu Naya, kalau suatu hari ada yang mau nemenin ibu lagi, mau nggak?" Naya menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Aku belum tahu, Mas. Hatiku masih belajar percaya lagi." Reno tersenyum. "Kalau gitu, aku tunggu sampai hatimu siap." Untuk pertama kalinya sejak lama, Naya merasa dadanya tidak sesakit dulu. Suatu minggu sore, Lila sedang berbelanja di pasar. Saat ia hendak keluar, ia melihat seseorang yang tak asing. Naya, wajah mereka sama-sama berubah. Lila menahan napas, sementara Naya menatapnya tanpa ekspresi. Beberapa detik hanya ada diam di antara mereka. Lila akhirnya berbicara. Suaranya lirih. "Naya." Naya memotongnya pelan. "Aku udah gak marah lagi, Kak. Tapi aku juga gak mau pura-pura semuanya baik-baik aja." Lila, "Aku ngerti. Yang aku pengen cuma satu, Kak," lanjut Naya. "Kita semua udah cukup tersiksa. Jangan ada lagi yang nyalahin siapapun. Kita semua sama-sama salah." Air mata Lila jatuh. "Aku kangen kamu, Nay. Tapi aku tahu aku gak pantas." Naya menatapnya dalam, lalu berkata pelan, "Aku juga kangen. Tapi kangen gak berarti harus kembali." Mereka berpisah di tengah keramaian pasar, tanpa pelukan, tanpa dendam. Namun bagi Lila, pertemuan singkat itu terasa seperti langkah pertama menuju pengampunan. Reza dan Lila bertemu tak sengaja di pengadilan agama. Lila sedang mengurus dokumen, sementara Reza mengurus legalitas harta Gonogini. Mereka saling diam sesaat, sebelum Reza memecah keheningan. "Lila,
Kamu kelihatan lebih kurus. Lila tersenyum hambar. Mungkin karena beban yang aku bawa udah mulai aku lepas. Reza menatapnya. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Tapi aku juga nggak pernah benci kamu. Lila Tuck, padahal aku udah kasih alasan buat kamu benci. Reza menghela napas. Aku cuma sadar, kadang dua orang bisa saling mencintai, tapi nggak bisa saling menyembuhkan. Lila menatapnya, matanya basah. Terima kasih Reza. Kalimat itu cukup buatku bertahan. Mereka berpisah tanpa amarah, hanya rasa lega. Untuk pertama kalinya setelah lama terbelenggu, Ardi datang ke kota untuk mengantar barang. Tak sengaja, ia lewat depan toko alat tulis tempat Lila bekerja. Mereka bertatap mata. Dunia seakan berhenti sesaat. Lila keluar, berdiri di depan toko. Ardi, Kak Lila, keduanya terdiam. Ardi akhirnya bicara. Aku nggak nyangka bisa ketemu kakak lagi. Aku cuma mau bilang, aku udah nyoba jadi orang yang lebih baik. Lila menatapnya lembut. Aku senang dengarnya. Aku juga belajar memaafkan diriku sendiri. Ardi menendak, lalu tersenyum pahit. Dulu aku kira cinta itu alasan. Sekarang aku tahu, cinta tanpa batas justru bisa menghancurkan. Lila tersenyum tipis. Kita udah bayar harga mahal buat pelajaran itu. Mereka berdua tahu, meskipun rasa itu sudah lama mati, kenangannya akan selalu tertinggal. Tapi kali ini bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mengingat bahwa mereka manusia yang pernah salah. Malam itu, keempat orang itu berada di tempat berbeda. Lila menatap langit dari kontrakannya. Reza menutup laptop di apartemennya. Naya menyiram bunga di tokonya. Ardi duduk di depan bengkel menatap jalanan sepi. Mereka semua menatap bulan yang sama. Bulan yang dulu jadi saksi awal cerita mereka. Dan entah kenapa, malam itu terasa damai. Luka mereka memang belum sembuh sepenuhnya, tapi setidaknya sudah berhenti berdarah. Kisah penebusan, pertemuan yang tak disangka, dan akhir yang penuh air mata antara empat orang yang pernah saling melukai. Bahasanya tetap mudah dipahami, penuh adegan emosional, dan menggambarkan penyembuhan setelah luka panjang. Waktu berjalan 3 tahun sudah berlalu sejak malam kelam itu. Musim berganti. Luka mulai menipis, tapi bekasnya tetap ada. Lila kini menjadi pemilik toko alat tulis yang ia bangun sendiri dari nol. Ia hidup tenang, sederhana, dan banyak membantu anak-anak di sekitar rumahnya belajar menulis dan membaca. Reza kini tinggal di kota besar, membuka perusahaan kecil. Ia hidup disiplin dan mulai belajar tersenyum lagi. Meski wajahnya masih menyimpan kesedihan yang matang, Naya menjalankan toko bunganya yang makin sukses. Ia dan Reno kini bertunangan, meski hatinya masih berhati-hati mencintai sepenuhnya. Sedangkan Ardi hidup berpindah-pindah, bekerja di luar kota sebagai pengawas proyek. Ia tidak lagi sering menatap ke belakang, tapi setiap kali mencium aroma parfum lembut dari orang lewat, hatinya masih bergetar kecil. Mereka hidup di jalannya masing-masing, tapi takdir punya rencana lain. Suatu pagi, Lila menerima surat berwarna krem tanpa nama pengirim. Ketika dibuka, matanya langsung bergetar. Undangan pernikahan Naya dan Reno dengan penuh rasa syukur. Kami mengundang saudara atau Ai untuk hadir dalam pernikahan kami. Lila menatap nama itu lama. Tangannya gemetar, bibirnya bergetar lirih. Naya, bisiknya. Ia tak tahu harus bahagia atau takut, tapi dalam hatinya, sesuatu berkata, mungkin ini saatnya menebus luka dengan keberanian. Di Tempot Lane, Ardi juga menerima undangan yang sama. Ia membaca nama pengantin wanita itu, lalu terdiam lama. Setelah beberapa menit, ia hanya berkata pelan, dia udah nemuin yang pantas buat dia. Namun malam itu, Ardi tak bisa tidur. Ia memandangi cermin lama di kamarnya, menatap dirinya sendiri. Wajahnya sudah berubah, lebih dewasa, tapi juga lebih kosong. Haruskah aku datang? Pekannya, ia tahu, kehadirannya mungkin akan membuat suasana canggung. Tapi di sisi lain, ia merasa butuh menutup bab itu dengan melihat Naya untuk terakhir kalinya. Hari pernikahan tiba, langit cerah, udara wangi bunga. Naya tampil anggun dengan kebaya putih sederhana. Reno berdiri di sampingnya. Senyum tulus tak lepas dari wajahnya. Tamu berdatangan, musik lembut, mengalun, dan di antara kerumunan, muncul dua sosok yang tak disangka, Lela dan Ardi. Lila datang dengan gaun biru muda. Wajahnya tenang, tapi hatinya bergetar.
Ardi datang mengenakan kemeja putih polos, berdiri di jauh belakang. Nyaris tak berani maju. Ketika mata Lila dan Naya bertemu dari kejauhan, waktu seolah berhenti. Naya menatapnya tanpa dendam. Hanya ada kesedihan yang sudah jinak. Laila menandok, lalu tersenyum kecil sambil meneteskan air mata. Reno memperhatikan itu dari samping, lalu berbisik lembut ke telinga Naya. Kalau kamu pengen memaafkan, lakukan hari ini. Ini hari bahagiamu. Setelah acara resmi selesai, Naya menghampiri Lila di taman belakang. Suasana sunyi. Hanya suara dedaunan dan musik lembut dari aula utama. Naya berkata pelan, "Aku nggak nyangka kakak bakal datang." Lila menjawab dengan mata berkaca, "Aku juga nggak yakin harus datang. Tapi aku nggak mau hidupku berakhir tanpa minta maaf secara langsung." Naya menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Dulu aku benci kakak. Tapi sekarang, aku cuma kasihan sama kita semua. Kita terlalu cinta, tapi nggak tahu cara yang benar buat mencintai." Lila air matanya jatuh ke rumput. "Aku udah maafin kamu duluan, Nay. Tapi aku nggak pernah bisa maafin diriku sendiri." Naya mendekat dan memeluknya pelan. Pelukan yang dulu mereka hindari karena gengsi dan luka. Pelukan yang akhirnya terjadi tanpa kata maaf lagi. Hanya tangisan panjang dua perempuan yang akhirnya saling mengerti. Di sisi lain taman, Reza datang. Ia baru kembali dari luar negeri untuk urusan kerja dan menerima undangan Naya seminggu lalu. Ketika Reza melihat Ardi berdiri sendirian di dekat kolam, ia menghampirinya perlahan. Suasana langsung menegang. Ardi menegakkan badan, menunduk dalam. "Mas Reza." Reza menatapnya dalam. "Sudah lama ya?" "Iya, Mas. Aku nggak nyangka bisa ketemu lagi." Beberapa detik sunyi. Hanya suara air mancur kecil di belakang mereka. Lalu Reza berkata, "Aku dulu pikir aku nggak akan pernah bisa maafin kamu. Tapi ternyata, waktu ngelihat kamu sekarang, aku sadar, kebencian nggak bikin aku tenang." Ardi menatapnya dengan mata berkaca. "Mas, aku nggak layak dimaafin. Mungkin, tapi aku juga nggak mau bawa dosa kebencian seumur hidup." Reza menepuk bahu adiknya pelan. "Kita semua pernah jatuh, Di. Tapi yang penting, sekarang kamu berdiri lagi." Ardi menendok. Air matanya jatuh tanpa suara. "Makasih, Mas." Untuk pertama kalinya sejak malam itu, dua saudara ipar yang dulunya terikat dalam dosa kini berdiri berdampingan. Tanpa dendam, tanpa kebohongan. Menjelang senja, Lila, Naya, Ardi, dan Reza tanpa sengaja bertemu di halaman belakang tempat resepsi. Mereka berdiri dalam lingkaran kecil. Sunyi, tak ada yang tahu harus bicara apa duluan. Akhirnya, Lila memecah keheningan. "Lucu ya, dulu kita satu rumah, sekarang cuma bisa berdiri sejauh ini." Reza tersenyum tipis. "Mungkin memang jarak ini yang akhirnya nyelamatin kita semua." Naya menatap Ardi sebentar. "Aku bersyukur kamu datang, Di. Adiman. Aku cuma pengen lihat kamu bahagia, walau bukan sama aku." Air mata menetes di pipi Naya. Tapi ia tersenyum. "Aku udah bahagia, Ardi. Tapi bukan karena lupa. Karena akhirnya aku bisa memaafkan." Lila menatap mereka bertiga, lalu berkata lirih, "Mungkin ini yang namanya penebusan. Bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi tentang siapa yang berani berdamai." Mereka semua terdiam. Langit sore berwarna oranye keemasan, seolah menyinari mereka dengan hangat terakhir dari kisah panjang yang penuh luka. Beberapa hari setelah acara itu, Lila menulis surat dan mengirimkannya ke 3 orang. Reza, Naya, dan Ardi. Isinya sederhana tapi tulus. "Aku tidak minta kalian melupakan, karena mungkin itu tidak akan terjadi. Tapi aku berdoa agar kita semua bisa hidup tanpa rasa bersalah lagi. Kita pernah saling melukai, tapi juga pernah saling mencintai. Dan aku percaya, Tuhan tetap menyimpan sedikit kasih di balik luka kita." Lila. Surat itu membuat 3 orang itu menangis, diam-diam di tempat berbeda. Tidak ada balasan. Karena semua tahu, surat itu bukan untuk dijawab, melainkan untuk mengakhiri. Lila pindah ke kota kecil di tepi pantai. Ia membuka taman baca untuk anak-anak. Setiap sore, ia menatap laut sambil menulis catatan kecil di buku harian. "Dulu aku kira cinta cuma tentang memiliki. Sekarang aku tahu, cinta sejati adalah berani melepaskan dengan doa." Di Tempat Lane, Naya dan Reno resmi menikah. Hidup mereka sederhana,
tapi damai. Reza akhirnya menerima cinta Sinta dan mulai membangun rumah tangga baru, kali ini tanpa bayangan masa lalu yang membayangi. Dan Ardi, meski masih sendiri, mulai tersenyum lagi setiap kali melihat anak kecil tertawa di jalan. Mereka semua berjalan di jalannya masing-masing. Tapi, sesekali, di tengah hujan atau semilir angin sore, mereka seperti masih bisa mencium aroma samar dari parfum lama Eternal Bloom, bukan sebagai kutukan, tapi sebagai pengingat bahwa cinta, seburuk apapun bentuknya, pernah membuat mereka merasa hidup. Tidak ada kisah yang benar-benar selesai, hanya hati yang akhirnya tenang menerima bahwa beberapa orang datang bukan untuk selamanya, melainkan untuk mengajarkan arti kehilangan dan pengampunan. Dan di antara sisa aroma parfum yang tertinggal di udara, 4 hati yang dulu hancur, kini berjalan dengan langkah baru. Lebih tenang, lebih kuat, dan lebih ikhlas.